bagi anak-anakku semuanya, terutama siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan dan yang lainnya lah, semua pelajar di Indonesia. Baik, saat saya bikin video ini masih bulan Ramadan ya, dan saya mengucapkan kembali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Tapi sebentar lagi, mungkin 2 hari lagi, kita akan memasuki hari kemenangan Idul Fitri. Jadi saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamkum. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan menjadi berkah bagi kita semua. Kemudian kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan oh ya, sekarang ini saat saya bikin video ini, kita masih dalam situasi pandemi corona. Semoga, saya berharap pandemi ini segera berlalu agar kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Memang nggak mudah ya buat kita semua ketika kita beraktivitas dalam situasi seperti ini. Semuanya serba susah, belajar dari rumah, kerja dari rumah. Tapi apapun itu, bagaimanapun kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita tetap di rumah saja. Tadi belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Panjang lebar, saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Ingat ya, belakangnya ada S-nya, jadi sistem informasi geografis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah bahwa sistem ini mempunyai makna bersifat geografi, bersifat keruangan. Di dalam geografi itu adalah peruangan tempat itu yang dipelajari tempat tersebut, apa isinya, bagaimana bentuknya, ataupun sifat-sifat yang lainnya. Di mana ruang itu diperoleh dengan menggunakan sebuah sistem yang bisa mengolah datanya, membangun datanya, menyimpan dan mengembangkannya. Jadi, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer di mana sistem tersebut bisa membangun data, menampilkan, menyimpan, mengembangkan data yang berorientasi pada geografi. Dalam hal ini komponen SIG terbagi pada 5 komponen utama. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras tersebut adalah sebuah fisik, ya, sebuah fisik perangkat. Kalau dalam hal ini contohnya adalah komputer, mouse, printer, CPU, ya seperti itu perangkat keras dalam informasi digital ya. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Software yang digunakan di sini tuh pastinya adalah software yang bisa mendukung dalam pengembangan informasi geografis. Kalau seumpama software pembuatan gambar, ada CorelDRAW, Photoshop, Paint, dan lain sebagainya. Kalau dalam perangkat lunak SIG itu contohnya adalah ArcGIS, ArcView, Google Map, seperti itu. Itu software-softwarenya. Jadi yang digunakan untuk mencetak, yang digunakan untuk membangun data tadi, seperti itu. Yang ketiga yang dibutuhkan dalam SIG adalah data. Data di sini dalam SIG ini terbagi menjadi 2, data spasial dan data non spasial. Data spasial adalah gambaran nyata dari bumi. Contohnya, ketika tadi komponen perangkat kerasnya itu merekam gambar di atas pesawat nih ya, bawahnya adalah buminya yang direkam. Hasilnya tadi yang difoto dari atas tadi adalah berupa citra. Citra ini bisa termasuk dalam data spasial, seperti itu. Kemudian dari citra tadi, dari data spasial tadi, dimodifikasi, diisi oleh data non spasial. Contohnya tadi yang diambil gambarnya adalah Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan dari atas. Setelah muncul gambar Kota Pekalongan dari atas, kemudian diisilah dengan data penduduk, contohnya data jalan, data masjid, data jumlah sekolah, apapun lah, tergantung keinginan informasi apa yang ingin ditampilkan dalam informasi geografi tadi, atau peta biasanya dalam peta seperti itu. Yang keempat ini yang paling penting dalam sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografi yang paling penting adalah manusianya. Manusia itu adalah orang yang melakukan modifikasi, melakukan penyimpanan, memasukkan data-data tadi. Jadi keterampilan seorang di sini sangat diperlukan dalam memodifikasi, memasukkan data dalam sistem informasi geografis. Situ. Dan yang terakhir, komponen yang dibutuhkan dalam SIG adalah metode. Metode di sini, jadi manusia tadi, orang yang menjalankan sistem informasi geografis tadi, yang membangun, yang masukkan datanya, yang merekam, yang mencetak, ataupun yang lainnya, menggunakan metode. Bagaimana metodenya? Karena sebuah metode yang benar, sebuah metode yang tepat, itu akan menghasilkan informasi yang tepat pula. Contoh, orang tersebut ingin memasukkan data jumlah penduduk di Pekalongan, tapi metodenya dengan cara apa? Dengan cara sensus kah? Dengan cara mengambil data dari badan atau lembaga yang sudah ada kah? Atau bagaimana? Itu metodenya. Selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat dari SIG ini sebenarnya banyak sekali ya, dan semakin kesini semakin berkembang pastinya. Tapi saya akan menjelaskan tentang 3 manfaat utama dari SIG. Yang pertama, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, SIG dapat bermanfaat untuk memantau persebaran penduduk. Memantau persebaran penduduk pada suatu wilayah, contohnya di situ. Kemudian memantau atau mengembangkan transportasi jalan, transportasi laut, bisa menggunakan SIG. Pengembangan jalan bisa menggunakan SIG. Untuk memantau persebaran pemukiman, memantau persebaran pusat perbelanjaan, itu bisa menggunakan SIG. Itu tadi dalam bidang sosial. Yang kedua adalah dalam bidang bencana. Dalam bidang bencana, SIG bisa digunakan untuk mencegah. Contohnya, dalam SIG bisa diketahui adalah bahaya apa yang akan terjadi. Contohnya, ketika musim hujan, data SIG bisa merekam ketinggian air pada suatu tempat, pada lautan, pada sungai. Itu bisa terekam oleh SIG. Jadi manusia bisa menggunakan data tersebut untuk menanggulangi apa yang terjadi. Seperti itu. Manfaat lainnya dalam bidang bencana alam, untuk mengetahui persebaran dampak dari sebuah bencana. Contohnya dalam bencana gunung meletus seperti di Merapi, ketika setelah gunung api terus meletus, SIG bisa merekam, SIG bisa mendapatkan data sejauh mana dampak dari erupsi tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, jadi SIG bisa mengetahui persebaran sumber daya alam. Contohnya di mana ada minyak bumi, di mana ada batu bara, di mana ada nikel dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa juga untuk kawasan lahan, kawasan hutan lindung, untuk membuat manajemen. Ketika sudah diketahui luasannya, apa langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk menata sebuah lahan tersebut, lahan yang dilindungi tersebut. Oke, itu tadi 3 manfaat dari SIG. Mudah kan untuk belajar tentang SIG? Jadi intinya SIG itu adalah sebuah sistem
kalau sekarang ketika zaman digital, SIK digabungkan dengan informasi digital. Jadi informasi digital, data digital, perangkat-perangkat digital akan mendukung dalam pelaksanaan sistem informasi geografis tadi. Jadi mulai dari komputer sebagai perangkat kerasnya, terus ada softwarenya. Software itu kan dimasukkan dalam komputer tadi. Kemudian ada datanya, data spasial dan data non spasial. Kemudian ada metodenya, caranya bagaimana. Dan yang paling utama komponen yang paling utama adalah manusia. Bagaimana sumber daya manusia tersebut bisa memanajemen datanya, mengumpulkan data yang penting, dan kemudian menjadikannya sebuah informasi yang lebih singkat yang bisa dengan mudah masyarakat awam membacanya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang belum paham, silahkan tanyakan gue ini di komen. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.